Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Sedang jamaah jumrah rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini, siang hari ini, Jumat yang penuh barakah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga Allah meringankan kaki kita menuju ke masjid yang tercinta ini. Semoga Allah menerima semua pahala yang kita lakukan. Insya Allah kita hampir sudah di penghujung
bulan Sya'ban, yang mana sebentar lagi kita, ya sekitar 2 minggu lagi, 10 hari lagi lah, kita akan menuju ke bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang kita nantikan, bulan yang harapan kita bisa membuat perubahan dalam hidup kita. Jadi ada satu yang ingin khatib bahas hari ini secara ringkas, koneksi antara ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dengan surat Al-Baqarah 183, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dalam surat Al-Baqarah ini Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya dalam puasa ini, dalam bulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan titel yang perlu kita perhatikan semuanya, yaitu takwa. Sedangkan dalam surat At-Tahrim tadi, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi takwa itu mengandung makna melindungi atau menghindari, atau lebih spesifiknya kita berserah diri kepada Allah dengan menjalankan segala ketaatan dan menjauhi segala larangan. Kenapa takwa ini penting kepada umat muslim? Kenapa di puasa yang paling utama, kalau dalam haji namanya haji mabrur, ya, tapi di puasa itu adalah takwa. Karena jalan semua menuju keberhasilan, jalan menuju ke haji mabrur, jalan menuju ke maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Ini kalau kita pandang esensinya kepada hal ukhrawi, sudah jelas. Tapi kalau kita perluaskan maknanya lagi, takwa ini juga yang akan membentuk suatu karakter muslim, menjaga keluarganya, dirinya dan keluarganya dari api neraka. Api neraka ini adalah bentuk siksaan yang perlu kita hindari. Surga adalah nikmat yang Allah berikan untuk kita dapatkan. Tiketnya adalah takwa. Kenapa sekarang kita pentingkan takwa? Sebab segala permasalahan di dunia ini hanya takwalah yang bisa menyelesaikannya. Sekarang ada istilah hari ini abstainisme. Ya, sekarang lagi marak-maraknya bertentang abstain. Saya kemarin ada mendengar satu ceramah dari seorang prof dari Arab, ya, menjelaskan tentang abstainisme yang itu disetujui bahkan digalakkan dalam PBB, yaitu cara orang ingin menelantarkan manusia dengan cara merusak keluarganya. Bagaimana caranya? Ketika dalam rumah tangga si anak yang tidak dipedulikan oleh orang tuanya, dia termasa tertekan, maka dia perlu cari solusi yang bagus. Apa solusi yang bagusnya? Yang bagusnya adalah dengan cara dia berteman, kemudian dia lari dari rumah dan berteman, karena ketika dia berteman sama orang lain yang mendapatkan ketenangan, sehingga itulah kebahagiaan yang hakiki sebenarnya. Baik perempuan, baik laki-laki. Dan ini disetujui oleh PBB. Bahkan kita lihat di negara-negara barat sana, yang namanya orang tua tidak ada urusan dengan anak. Anak tidak urusan orang tua. Dia sudah bebas menentukan dirinya sendiri. Nah, kenapa tadi saya menyampaikan di surat At-Tahrim itu, yuqu anfusakum wa ahlikum nara? Al-Quran mengajarkan kepada kita, hadis mengajarkan kepada kita, Allah mendorongkan kita bukan cuma diri kita yang harus kita selamatkan, tapi siapa? Keluarga. Ketika ini dipraktekkan oleh orang-orang muslimin, satu keluarga, satu RT, kemudian satu negara, semuanya memposisikan takwa dalam rumah tangganya, maka virus-virus seperti ekstremisme ini tidak akan mungkin. Bayangkan, dia membuat satu pulau yang besar, kemudian mengundang orang-orang besar, kemudian di situ dia buat klip-klip yang asusila, kemudian direkam. Melalui rekaman itu dia bisa memeras para pemimpin-pemimpin negara, termasuk pemimpin-pemimpin muslim, para miliarder-miliarder negara, termasuk miliarder-miliarder muslim. Tapi sebenarnya kalau ketika di rumahnya sudah ada ketakwaan, sudah dididik dengan takwa yang kuat dalam didikannya, rumahnya, dan ini terus
diperhatikan sampai dia dewasa, sampai dia besar, sampai dia menjadi orang besar, maka takwaan itu akan melindungi dirinya. Dia tidak mudah percaya sama orang, tidak mudah percaya sama orang-orang, apalagi yang merusak akidahnya. Ini yang perlu kita perhatikan hari ini. Kita berada dalam masa-masa zaman fitnah, masa-masa orang hari ini mengucapkan kalimat syahadat, besok sudah pergi dia. Tahun 2011 pernah dihebohkan dunia, pernah dihebohkan dengan satu kejadian anak daripada gubernur di salah satu di Saudi, ya, yang dia itu merasa tertekan di rumahnya. Dia diperintahkan inilah, diperintahkan itulah, sampai akhirnya dia koneksi sama salah seorang perempuan yang juga berasal dari Saudi, orang muslimah di Australia. Akhirnya dia berikan solusinya begini, artinya apa? Dari chattingan tadi, dari hubungan media sosial tadi, perubahan sudah terjadi pada dirinya. Orang tuanya tidak sanggup menjaga lagi dia. Pas ketika mereka jalan-jalan ke Thailand sana, dia langsung lari, kemudian dia minta perlindungan suaka politik di Thailand, sehingga ayahnya tidak bisa minta dia kembali lagi ke Saudi. Dan akhirnya dia pergi Kanada, dan akhirnya dia murtad. Dalam salah satu unggahan yang pertama sekali dia unggahkan adalah dia menampakkan dengan rok pendeknya dan makan babi. Itu menandakan bahwasanya dia sudah sukses keluar dari Islam. Juga pada tahun sekitar 2007, pengadilan Sudan pernah menjatuhkan hukuman mati kepada seorang perempuan, yang perempuan tersebut dia nikah sama orang Kristen di Sudan. Orang tuanya marah, bahkan pemerintahan marah, bahkan dihukum dia oleh pejabat ketika itu sebagai hukuman mati. Tapi karena ada tekanan dari Inggris ketika itu, Tony Blair, sehingga akhirnya dia tidak jadi dihukum mati. Dan dia tetap melaksanakan pernikahannya, tapi sudah jauh dari keluarganya. Apa yang bisa kita lihat daripada kejadian-kejadian ini semua? Ternyata memang ketakwaan itu luar biasa pentingnya kita munculkan dalam keluarga dulu. Medsos hari ini, HP yang dipegang anak kita, yang kita tidak kontrol, bahkan kalau kita pasang internet di rumah kita, tanpa kontrolan dari kita sendiri, itu kita sudah memasukkan neraka dalam rumah kita sendiri. Bahaya optimisme ini sangat bahaya. Seorang anak ketika sudah tidak patuh lagi dengan rambu-rambu yang digariskan oleh agama, tidak patuh lagi kepada orang tuanya, maka sifat dia akan berubah, dan ini akan berefek kepada ketika dia mendapatkan kekayaan atau ketika ia mendapatkan kekuasaan. Jadi kalau kita melihat pemimpin hari ini rusak, jangan dulu kita salahkan pemimpin, salahkan juga rakyatnya. Kemudian rakyatnya bagaimana? Salahkan keluarga yang mendidiknya. Semua itu ada paralel. Hari ini kita kan sebagian orang tua ketika anaknya sudah menikah, sudah selesai. Tugas saya mendidik anak saya sudah selesai. Padahal tugas kita belum selesai sampai dia mati atau kita yang mati. Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Coba kita bayangkan efek daripada ketakwaan orang tua yang berefek kepada anak. Dahulu kala Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur memanggil Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman adalah penasihat beliau sekaligus ulama. Ditanya sama Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur adalah Khalifah Abbasiyah, abang daripada Abbas As-Suffah. Izni katanya, coba kamu berikan nasihat kepada saya. Ini seorang raja yang bagus. Seorang raja yang bagus ingin dinasihatkan, bukan cuma cari muka, bukan cuma cari kekuasaan, bukan cuma supaya tuannya itu senang, enggak. SD katanya, coba kasih nasihat ke saya. Apa kata Muqatil bin Sulaiman? Dahulu kala ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, beliau hanya meninggalkan 11 dinar saja. 11 dinar untuk seorang raja yang menguasai dari timur sampai ke Cina, sampai ke Eropa, bahkan sudah sampai ke Sen dekat Bangladesh sana. Kekuasaan yang luar biasa besar, kekayaan yang luar biasa melimpah. Tapi ketika beliau meninggal, hanya meninggalkan 11 dinar saja. Anak beliau berapa orang? 11 orang. Jadi ketika ditanyakan apa beliau ketika hanya tinggal ini, apa beliau kata, saya hanya meninggalkan warisan ini saja. Kalau kalian
melakukan maksiat, maka uang ini tidak akan berlaku bagi kalian yang melakukan maksiat. Nggak cukup. Tapi kalau kalian bertakwa, kata Umar bin Abdul Aziz, Allah lah yang akan mengurus kalian. Ini adalah pesan terakhir kepada anak-anak beliau, Umar bin Abdul Aziz. Jadi, demi Allah, kata Muqatil bin Sulaiman, saya melihat ketika jihad digaungkan, anak dan keturunannya Umar bin Abdul Aziz mewakafkan atau menghibahkan kuda sebanyak 100 ekor kuda. Artinya mereka jadi kaya semua sepeninggalan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana dengan Hisham bin Abdul Malik? Demi Allah ya Khalifah, Hisham bin Abdul Malik ketika dia meninggal, ketika dia wafat, dia meninggalkan jutaan, triliunan kalau bahasa kita hari ini. Banyak sekali harta yang dia tinggalkan. Tapi wahai Khalifah, demi Allah, saya melihat anak daripada Hisham bin Abdul Malik, sebagiannya mereka minta-minta di pasar sana. Kenapa? Yang diwariskan oleh Umar bin Abdul Aziz bukan harta, bukan juga jabatan, bukan juga kekuatan, tapi yang dia wariskan adalah ketakwaan. Karena kalau dalam hati kita sudah takwa, anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kita dalam hati kita sudah jagalah keluarga kamu, jagalah diri kamu dari api neraka, maka setiap apapun yang kita lakukan, tindakan apapun yang kita lakukan, apalagi itu yang berhubungan dengan kepentingan publik, selalu kita berhati-hati. Apakah Allah ridha dengan perbuatan saya ini? Adakah Allah itu suka dengan perbuatan saya ini? Ketika anak kita pergi sholat, anak kita masih tidur di rumah, anak kita tidak enak dibangunkan, tidak enak. Orang bertakwa tidak seperti itu. Orang bertakwa, anaknya duluan dia bangunkan. Nak, ayo kita ke masjid. Ketika orang bertakwa melihat kawannya yang lagi kesusahan, kawannya yang lagi terhimpit dengan permasalahan yang luar biasa besar, dia tidak bisa tidur sebelum dia bisa melakukan apa sih yang terbaik kepada anaknya tersebut, kepada kawannya tersebut. Ini takwa. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Allah itu selalu akan menolong hambanya selama hamba itu menolong kawannya, menolong sahabatnya. Ini ketakwaan. Hari ini kita saling bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu, kita senggol sana, senggol sini. Bahkan kita bisa membuat konspirasi yang lebih besar demi keuntungan pribadi. Ini hari ini penyakit kita seperti itu. Yang membuat Islam dulu kalah, Islam kuat, menang dengan hanya segelintir orang saja pasukannya. Itu bukan kekuatan militer, bukan kekuatan senjata, bukan juga kekuatan uang. Tapi yang membuat mereka itu kuat seperti itu adalah jiwa mereka, ketakwaan mereka. Setiap mereka ingin perang, selalu yang diingatkan dulu, tubu ilallah, takwalah kalian, bertaubatlah kalian, supaya Allah bantu kalian. Kemenangan kita bukan dengan perang, tapi dengan kekuatan ketakwaan tadi. Secara taktik militer, secara kemampuan, nggak bisa kita menang. Coba, ketika ketakwaan itu runtuh, ketika ketakwaan itu habis, maka kita akan serahkan negara kita kepada orang lain, sebagaimana yang dilakukan Abu Abdullah As-Saghir, pemimpin Granada terakhir, yang memberikan kekuasaannya kepada Isabel dan Ferdinand. Setelah dia melengsarkan ayahnya, dia ingin jadi raja juga. Akhirnya dia juga dikhianati. Ada satu pahlawan ataupun satu jenderalnya yang tidak setuju. Nama Abu Yusuf Al-Ghassan. Beliau dengan seorang saja memakai baju besinya, mengambil tombaknya, langsung menuju ke pasukan kafir, pasukan Kristen. Kenapa? Saya tidak percaya dengan orang Kristen. Saya tidak percaya dengan perjanjian mereka. Saya hanya percaya sama ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati saya adalah mati syahid. Maka beliau langsung pergi sendiri saja, seorang, menuju kepada ribuan tentara kafir. Akhirnya beliau bisa menghabiskan dan membunuh 15 orang, dan setelah itu tidak ada berita tentang beliau lagi. Apa yang membuat beliau seperti itu? Takwa. Ketika Holakokan, ketika Salahuddin Al-Ayyubi adalah satu pahlawan yang luar biasa hebatnya,
tapi beliau punya keturunan yang kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak. Contohnya apa? Yusuf Al-Kamil, dia adalah keturunan daripada Salahuddin Al-Ayyubi, berkhianat, dan dia kerjasama sama Hulagu Khan untuk memasukkan Hulagu Khan ke Baghdad secara free tanpa perlawanan. Tapi di sisi lain ada juga namanya Sultan Al-Kamil. Beliau ada dulu namanya negara dekat dengan Baghdad dan Turki itu, ya, yang hari ini tidak ada lagi, negara namanya Miyafarkin. Miyafarkin ini diancam sama Hulagu Khan untuk menyerah, dia tidak menyerah, tapi dia melawan meski tidak ada kekuatan, jumlah pasukan sedikit, ya. Akhirnya dia ditangkap, kemudian dipotong-potong kecil badannya, dan jari-jarinya yang dipotong itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Tapi dia mati sebagai seorang kesatria, dia mati seorang syahid, dia mati karena mempertahankan agamanya meski itu dengan taruhan nyawa sekalipun. Ini orang Islam. Orang Islam boleh kalah, orang Islam boleh kalah, tapi orang muslimin tidak pernah menyerah. Karena ketika kita sudah menyerah, maka harga diri kita, maka kekuatan kita serahkan semua kepada orang. Tapi kalau kita berani, tidak pernah menyerah, pantang menyerah, maka orang-orang pun meski kita terlihat tidak begitu kuat, tapi dia mulai segan. Ini orang-orang muslim yang hakiki. Hari ini betapa pentingnya kita menjaga keluarga dan saudara-saudara kita dari api neraka. Api neraka itu maknanya sangat luas. Memperbaiki akhlak kita, memperbaiki akhlak kita kepada Allah, juga memperbaiki akhlak kita kepada manusia. Sehingga dengan ketakwaan ini, dengan modal ketakwaan ini, insya Allah Islam akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang kuat, negara yang damai, negara yang penuh dengan keberkahan. Maka lihatlah bagaimana orang-orang terdahulu yang memiliki takwanya, meski tidak ada kekuatan yang luar biasa, tapi ketakwaannya yang membuat ia menjadi luar biasa. Maka dengan begini, momen puasa insya Allah akan segera lagi akan kita dapatkan. Maka dari sekarang coba kita review ulang, kita refresh ulang lagi ibadah kita. Semoga pemanasan kita di bulan Sya'ban ini, ketika sampai di bulan Ramadan, kita sanggup untuk full dalam untuk gaspol dalam melaksanakan ibadah, dan semoga di akhir Ramadan kita mendapatkan titel takwa yang akan membawa kita dan anak-anak kita dan seluruh orang-orang muslimin menjadi orang-orang yang selamat dari api neraka dan masuk kepada surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.